Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang tercinta, siswa-siswiku yang tercinta kelas 9? Tak terasa waktu cepat berlalu, sudah memasuki tahun ajaran 2020-2021. Kalian diharapkan karena sudah memasuki kelas 9 untuk belajar dengan serius ya. Jangan terlalu banyak bermain-main. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketemu lagi dengan Ustadz Arif Setiadi, guru matematika terganteng di seluruh dunia, ya kan? Oke, silakan persiapkan bukunya, buku tulis atau buku cetaknya juga. Kita akan memasuki materi yang pertama atau bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat dan akar bilangan. Oke. Bilangan berpangkat dan akar bilangan tentu saja sudah kita jumpai atau kita pelajari di kelas 7 ya, di bilangan bulat. Di sana ada, di SD juga bahkan sudah belajar kita apa itu bilangan berpangkat. Nah, kemarin sudah kelas 7 saya jelaskan bahwa apa itu bilangan berpangkat. Pangkat atau bilangan berpangkat itu merupakan perkalian yang berulang, ya kan? Nah, masih ingat kan? Tentu saja masih ingat, insyaallah. Bilangan berpangkat ini dimana dia bilangan pokoknya kita kalikan dengan bilangan pokoknya lagi berulang, kata Ustaz kemarin, sesuai dengan berapa jumlah pangkatnya, ya kan? Contoh, misal 3 pangkat 2 artinya sama dengan 3, itu artinya 3 kita kalikan dengan 3, sama dengan 3 kali 3 9. Ini agak jelek ya, karena nulisnya pakai tangan Ustaz, bukan pakai pena. Harap maklum. Yang penting ngerti dan bisa dipahami tulisan Ustaznya, bisa dibaca. Atau lagi misalnya 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya itu kalau kita artikan berarti 2 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 2 kali 2, 1 2 3 4 kali 2 kali 2, ada muat ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 berapa? 16, 16 kali 2 32, 32 dikali 2 64. Atau boleh dengan cara seperti ini, 2 kali 2 4 kali 4 lagi kali 4 lagi. Nah, bisa juga cak ini. 4 kali 4 16. 16 kita kalikan dengan 4. 16 kali 4 tentu saja berapa? 64. Tentu saja masih ingat ya bagaimana bilangan berpangkat. Tapi untuk kelas 9 insyaallah akan materinya lebih mendalam. Jadi bukan hanya bilangan berpangkat yang standar-standar SD atau standar kelas 7 ya, tidak. Oke, selanjutnya lihat buku kalian, buku cetak juga, itu di halaman berapa itu? Halaman 3 ya. Di halaman 3 itu pengertian bilangan berpangkat. Sudah Ustaz jelaskan tadi bagaimana pengertian bilangan berpangkat ya. Sana ada di sini ya. Di halaman 3 ya. Di halaman 3 itu A pangkat 1 itu sama dengan A. Kalau tadi Ustaz pakai angka real. Kalau ini dia pakai apa? Masih ingat aljabar? Pakai variabel ya. Variabel A pangkat 1 sama dengan A. A-nya 1 karena pangkatnya 1. Nih ya, kita zoom. Coba kita zoom biar kelihatan. Oke, selanjutnya A pangkat 2 ini. Berarti A dikali A. Nah, 2-nya faktornya 2. A pangkat 3 berarti A kali A kali A kali A.
pangkatnya 3, A-nya 3 sesuai dengan pangkatnya. A pangkat 4 terus 4 faktor, A-nya 4 kali dan seterusnya. Di mana A pangkat N ini itu merupakan banyaknya pangkat, artinya A ini sejauh mana pangkatnya, sesuai N faktornya. Maka ini dijelaskan di sini, ada di bawah. Untuk sembarang bilangan A pangkat N dengan N, bilangan bulat positif berlaku A pangkat N sama dengan ini tadi ya. Jadi sesuai dengan A pangkat N-nya berapa. Untuk bilangan A pangkat N dengan N bilangan bulat positif, A pangkat N disebut bilangan berpangkat sebenarnya. Nah, nanti ada bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jadi materi kita ada 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lihat nomor selanjutnya. Di halaman berapa itu? Halaman 4 ya. Nah, di sana ada contoh soal. Tentukan arti dan hasil dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nah, di sana ada berbeda ya. A, B, C, D. Jadi 4 ini beda jenis, ya kan? Dimana 5 pangkat 4 di sana jelas. Nih, kita perhatikan, kita zoom sedikit. Nah, 5 pangkat 4 artinya ini kan 4 ini pangkatnya, artinya 5 kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 5, kita kalikan dengan 5. 5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 25 kali 25 625. Nah, paham ya? Insyaallah ini pelajaran SD. Terus yang B, kita lihat yang B. Yang B itu min 13 pangkat 2, di mana negatifnya itu atau minnya itu berada di dalam kurung ya. Berarti 2 ini ya. 2 ini oke, kita zoom lagi. Dimana 2 ini itu merupakan miliknya negatif. Kita cari. Oh ini ya, salah. Oke. Ini 2 ini itu punyanya negatif, punyanya 13. Artinya negatif ini juga ikut di dalam kurung. Nah, karena dia berada di dalam kurung kurawang. Jadi kurung maksudnya. Berada di dalam kurung, Berarti kita lihat di sini min 13, berarti min 13 dikali min 13. Nah, min dikali min atau negatif dikali negatif positif, ya kan? Berarti 13 kali 13 ya 169. Nah, ini perlu diingat ya, karena negatifnya berada di dalam kurung. Oke, kita lihat yang C. Nah, negatif 6 pangkat 5. Oke, perhatikan. Di sini negatif 6 pangkat 5. Nah, negatifnya itu dia yang C ini dia tidak di dalam kurung. Artinya dia negatif 6 pangkat 5, ya kan? Berarti pangkat 5 ini, pangkat 5 itu merupakan milik 6. Nah, cuman punya 6. Yang negatif ini tadi tidak punya. Dia tidak berhak mendapatkan 5 karena dia di luar. Ya kan? Berarti negatifnya ini kita taruh di luar. Nah, ini. Baru 6-nya kita 5 kalikan. Nah, 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Negatifnya tetap. Hasilnya negatif 7.776. Oke, paham ya? Insyaallah mudah ini. Kita lihat yang D. Yang D ini kita lihat di sini ada min atau negatif 9 A pangkat 3. Oke, A pangkat 3 di mana min atau negatif terus 9 terus A. Nah, A ini juga berada di dalam kurung. Artinya apa? Kita lihat di sini pangkat 3 ini punyanya negatif, punyanya 9, punyanya A, ya kan? Artinya kita ikutin semua atau kita jadi ke kurung galau, dikurung semua, ya kan? Min 9A dikali min 9A dikali min 9A. Nah, tentu saja ketika perkalian negatif dikalikan dengan jumlah
ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Cak mana tak maksudnya? Nah, kemarin sudah kita jelaskan di kelas 7 Harus ingat-ingat. Negatif. Ini negatif, 1 negatifnya. Terus 2. Negatif dikali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Ya kan? Terus 9 dikali 9 itu 81. 81 dikali 9 itu 729. Paham ya? 709. Terus A kali A. A kali A pangkat 2. A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Maka hasilnya 7 min atau negatif 729 A pangkat 3. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita coret ini. Insyaallah ada ya. Udah ya? Oke. Ini agak ini. Sebentar. Oke. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 kita perhatikan. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan-persamaan berikut. Nah, mudah. X pangkat 3 sama dengan negatif 125. Nah, dia hasilnya apa? Pangkatnya 3. Berarti X-nya berapa biar ketika dipangkatkan 3 hasilnya negatif 125. Tentu saja karena dia pangkatnya pangkat 3, ya kan? Berarti pasti negatif karena dia apa? Ganjil, pangkatnya ganjil. Artinya dia pasti negatif. Nah, ini tadi ya. Nah, ini dia negatif. Nah, 5 ketika kita pangkatkan 3, maka hasilnya 5 kali 5 kali 5 125. Maka X-nya negatif 5. Gitu. Oke. Paham ya? Insyaallah mudah ini. Yang B, X pangkat 2 sama dengan 256. Pangkatnya tadi 2. Ya kan? Berarti bilangan berapa ketika dipangkatkan 2 hasilnya 256, maka didapatkan 16. Oke, nanti kita belajar bilangan akar. Oke, jadi bilangan akar itu kebalikan dari pangkat. Kenapa atau? Karena min ini sama baik dengan hasil ini, ya kan? Atau bisa dia min 16, bisa juga dia 16. Kok bisa kan? Karena min 16 pangkat 2, min kali min dia juga positif, 16 kali 16 itu 256. Jadi bisa juga min 16. Jadi atau nanti ini ketemu di SMA. Ketemu pasti. Atau di semester 2 nanti ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah bisa lah ya. Kita lihat yang materi selanjutnya. Bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0. Sini kita lihat bilangan berpangkat 0. Untuk menemukan sifat bilangan berpangkat 0 terlebih dahulu dilakukan kegiatan di bawah. Berpangkat 0. 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 5 pangkat 0. Kita lihat di sini. Kita zoom. Oke. Lima pangkat 6. Artinya itu 5 dikali 5 dikali 5. Ini kecil dikali 5 dikali 5. Oke, dikali 5. Di bawahnya juga 5 kali 5 dikali 5. Jelek ya, karena pakai tangan Ustaz. Oke, di sini kita lihat di sini 5 kita main coret pakai pena merah. 5 kita coret dengan 5. Habis. Ini kita habis juga. Ini habis. Ini habis. 5-nya tinggal berapa? Tinggal 2. Artinya 5 pangkat
2. Atau kita pakai sifat perpangkatan. Ketika dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Artinya 5 pangkat 6 dikurang pangkat 4. Nah, berarti di sini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 6 dikurang pangkat 4. Nah, tuh insyaallah mudah. Nah, sama cak yang ini, yang nomor 2 juga sama baik. Artinya yang di bawah itu 5 pangkat 6 dikurang dibagi A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Atau berarti A pangkat 6 dikurang pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? A pangkat 4. Nah, di sana ada halaman 4 Bagaimana cara menentukan A pangkat 0? Pangkat 0. Ya kan? Pangkat 0. Bagaimana caranya pangkat 0? Oke, di sana ada halaman 5, ya. Halaman 5. Saat di sini 4. Bukan ini, salah. Udah Ustaz masuk ke berarti. Kita bahas di sini. Halaman 5 di sana contohnya misalnya 4 misal. Misal 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Lah, kok bisa kan? Ingat. Bilangan berapapun, angka berapapun, huruf apapun, variabel apapun, ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Dari mana kan? Ya kan? Dari mana kesimpulan itu? Kita lihat di sini. Ustadz ada misalnya 4 pangkat 5. Yang kecil-kecil aja tak? 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan seperti yang di atas ini, berarti 4 dikali 4 dikali 4, ya kan? 4 dikali 4 dikali 4. Nah, tinggal kita coret cak tadi pakai pena hijau. 4 bagi 4, 4 bagi 4, 4 bagi 4. Sisa lah 1, ya kan? 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1. Artinya 1 kali 1 1 kali 1 1. Apa hubungannya dengan pangkat 0 kan? Jadi kalau kita pakai yang ini tadi, pembagian tadi atau sifat-sifat perpangkatan kelas 7, maka 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 3, maka 4 pangkat 0. Nah, hasil ini tadi itu hasilnya adalah 1. Nah, 4 pangkat 0 sama dengan 1, bro. Ya kan? Iyalah, benar. 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kalau tidak ada, cak mana kalau variabel tadi? Ada pertanyaan rupanya, Cak mana ada kalau variabel tadi? Katanya kalau misalnya variabel pangkat 0 tetap. Misal kita kembali ke Y, Y biar bagus dikit ya, kita pakai ganti pena pula lemak. Pena hitam tak pernah bikin pena hitam. Y pangkat 4 jelek nih. 4 kayak ini pakai jari usaha kan. 4 Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 4.
ya kan? Nah, kalau kita jabarkan cak tadi seperti tadi, y geser dikit dikali y dikali y dikali y. Nah, per y kali y kali y kali y. Nah, coret terus ini. Nah, ya kan? Y bagi Y 1, Y bagi Y 1, Y bagi Y 1, Y bagi Y juga 1. Nah, ngapa sama dengan? Nah, ya kan? Berarti 1 sama kayak tadi. Atau pakai sifat perpangkatan? Boleh, pakai sifat perpangkatan yang ini tadi. Ya kan? Jadi Y pangkat 4 dikurang 4 sama dengan Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, itulah kira-kira Ada pertanyaan semestinya. Insyaallah mudah. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya baru slide ketiga ini. Masih banyak materi kita ya. Kita lihat di sini. Ada halaman 6. Ustaz ambil yang bawahnya saja ya. Kita masuk ke bilangan berpangkat negatif. Nah, silakan diisi ini nih nanti. Nah, ini. Di sana ada tabel ya. Dimana tabel ini kita lihat di sini 10 pangkat 4 itu 10.000, 10 pangkat 3 itu 1.000. Nah, dan seterusnya. Nanti berarti di sini dia menurun pangkatnya. Berarti 10 di zoom ini. Nah, biar lemak. 10 pangkat berapa? 2. Nah, berarti ini 10 pangkat 1. 10 pangkat 2 100 dong. 10 pangkat 1 10. 10 pangkat 0. Nah, ini tadi ya. Jadi bilangan berapa tadi? Berapapun bilangannya ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Nah, ini. Oke, 10 pangkat min 1. Nah, untuk pangkat negatif maka dia saja jadi 1/10. Jadi negatif itu jadi per. Artinya di sini 10 pangkat min 2. Jelek. Jelek banget ya. Terus artinya 10 pangkat min 3 itu sama dengan, jadi negatif, pangkat negatif itu berubah, pangkatnya berubah positif dan jadi per, ya kan? Berarti 1 per 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berapa? 1000. Tuh. 1000. 10 pangkat min 4. Berarti 1 per, negatifnya berubah jadi per, terus 10 pangkat 4 jadi 10.000. Yang penting ngerti. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini coba nonton yang tabel 2. Gitu. Ini selesai kamu udah matematika. Kedip ke mata baik tak? Oke, 2 pangkat 2. Artinya 2 pangkat 1 setelah itu. 2 pangkat 0. 2 pangkat min 1. Oke, ingat. Perhatikan ketika dia misal 4 pangkat negatif 2. Ketika kita ubah, maka kita ubah dulu ya. Negatif ini negatif nanti jadi 1 per. Jadi negatif, yang negatif ini itu berubah jadi per, 1 per bukan per, 1 per. Tinggal 4-nya ini kita taruh di bawah. 4 pangkat 2. Maka 4 pangkat 2 16, berarti 1 per 16. Seperti itu Nah, kita lihat sini. Berarti 2 pangkat 1 itu tetap 2. 2 pangkat 01. 2 pangkat min 1 berarti 1 per 2. Oke. Terus berarti 2 pangkat min 2. Minnya jadi minnya tadi jadi 1 per.
2 pangkat 2, 4. Oke. Terus 2 pangkat min 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, apa nih? Jadi tidak apa-apa cara-cara yang penting ngerti. 2 pangkat min 4 selanjutnya. Berarti 1 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Ngerti lah ya. Udah insyaallah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah juga sudah dipelajari di kelas 7 ya. Oke, di sana ada contoh soal halaman 7. Halaman 7. Cak mano itu tadi? Halaman 7. Ada contoh soal halaman 7. Kita lihat di sana, nanti kita bahas. Oke, kita lihat nomor 1. 3 pangkat min 4. Itu tadi sudah ya, sama cak min 4 pangkat min 2. Yang agak yang C, kita bahas yang C, ya kan? Kita bahas yang C. Oke, 8 per 10 pangkat min 3. Kita tidak pakai cara ini. Itu sama, tapi itu tidak dijelaskan, tidak ditahan. Jadi 8 per 10 pangkat berapa tadi? Min 3 ya. 10 pangkat min 3. Berarti 8 per 10 pangkat min 3. Min tadi apa? Negatif ya. Negatif tadi apa? 1 per. Artinya yang ini tadi 10 pangkat min 3 tadi berubah jadi 1 per 10 pangkat 3. Artinya sama dengan 8 per 10 pangkat 3. Jadi 1 per 10 pangkat 3 itu 1000. Ini per ini itu sudah saya jelaskan bahwa per itu sama saja dengan bagi. Kalau pecahan, pembagian pecahan gimana? Pembagian pecahan dibalik ya. Berarti 8 dikalikan dengan 1000 per 1. Berarti 8 kali 1000 8.000 sat. Sama weh. Sama yang di buku halaman 7. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini kita kita ulang ya, mengulang lagi. Oke, kita lihat di sini, perhatikan poin ke-1 dengan ke-2. Notasi ilmiah bilangan besar dinyatakan sebagai berikut. A kali 10 pangkat n dengan A ketika dia lebih dari sama dengan 1 dan dia A juga harus kurang dari 10. N adalah bilangan bulat positif. Ketika dia notasi ilmiah bilangannya kecil dinyatakan sebagai berikut. A kali 10 pangkat n dengan A. Itu negatif ya. Contoh, video tak maksudnya. Kita langsung ke contoh, Pak ya. Misal di sini ada contoh. Ini kita cari yang soal yang lain, Pak. Di sini untuk referensi kamu, Pak. Misal Ustadz ada duit, bukan ya, bukan duit. Ada 24 juta misal. Ya kan? Tentukan atau ubah menjadi bilangan ilmiah. Ya kan? Notasi ilmiah. Oke, notasi ilmiah, perhatikan di sini 24 juta. Syaratnya, di sini ini ya. Jadi dia harus diubah seperti ini. A dikali 10 pangkat n, di mana A ini adalah bilangan pokok. Itu sesuai dengan 24 ini tadi. Dengan syarat A tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh kurang dari 1. 24 itu lebih atau kurang? Lebih ya. 24 itu lebih dari 10. Artinya dia tidak boleh 24. Kalau misalnya dia 24 dikali 10, nolnya ada berapa? Ada 6 ya. 3, 6,
berarti 10 pangkat 6. Ini salah. Kenapa salah? Karena dia 24. Jadi tidak boleh lebih dari 10. Nah, itu tadi. Ya. Artinya apa? Bagaimana caranya? Jadi 24 ini harus kita jadi bilangan desimal. Artinya apa? Kita lihat yang benar ini. Jadi harus kita taruh di koma. Jadi 2,4 dikali 10 pangkat 7. Ngapa 7? Nolnya kan 6. Nah, karena yang kita ambil itu bilangan atau angka yang di belakang koma. Ya kan? Jadi 2,4 kali 10 pangkat 7. Nah, ya kan? Paham ya? Satu lagi. Misal 357 ini Be. 357.000. Kita ubah ke bilangan ilmiah atau notasi ilmiah. Artinya 357.000 berarti yang kita ambil itu cuman 3 koma. Harus taruh di 3 koma karena dia tidak boleh lebih dari 10. Artinya 3,57 dikali 10 pangkat. Berapa angka di belakang koma tadi? Yang kita ambil 345. Jadi pangkat tuh Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita lihat di sini yang contoh yang B seperti yang B. Bagaimana kalau dia desimal? Tinggal kita taruh negatif pangkatnya. Contoh, misalnya Ustadz punya 0,00057. 57 misal. Di sini dia harus di ini kan bilangannya tadi desimal, artinya dia lebih kurang dari 0, kurang dari 1. Syaratnya harus lebih dari 1. Nah, kita lihat koma ini kita pindah ke 5 koma di sini. Kita cari yang merah ya. Nah, biar keceren. Nah, koma ini kita taruh ke di sini. Nah, ini juga hilang. Ini 7 tadi ya. Nah, 5 koma. Ya kan? Berarti ketika kita ubah menjadi notasi ilmiah, maka 5,7 ya kan? Karena kita ambil. Terus perpindahan angkanya sampai berapa? Ke 5 koma itu berapa angka? Nah, ini yang kita ambil. Nah, jadi sekali 10 pangkat berapa itu kok angkanya itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. Jadi pangkat min 5. Jadi ketika angkanya desimal, maka kita tambahkan min. Nih, min. Ya. Contoh, satu lagi. Misal Ustadz ada 0,0000032 misal. Ingat komanya tadi harus kita pindahkan dulu. Nah, jadi komanya taruh sini. Berarti hasilnya 3,2. Ya kan? Kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi jarak antara koma yang lama dengan koma yang kita kasih yang baru ada 7. Berarti 10 pangkat negatif 7. Mudah. Ya kan? Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada contoh soal. Kita bahas satu-satu. Oke, tentukan hasil pemangkatan berikut. Nah, mudah ini ya. Min 17 pangkat 2. Berarti min 17 pangkat 2. Artinya min kita kurung 17 kali 17. Nah, hasilnya min. Ya kan? Hasilnya min. 17 kali 17. Silakan dihitung. 17 kali 17. Hitung dewe. Ya kan? Hitung dewe. Ya. Terus yang mana lagi? Yang B misal. Yang B 2 kali min 11 pangkat 3. 2 min 11 pangkat ingat kok 2 nih.
sama dengan 2 ini tidak punya 3. 3 ini hanya punyanya min, punyanya 11, ya kan? Berarti 2, kita pinggir ke dulu 2. Maka min 11, ya kan? Kita kali ke dengan min 11. Kita kali ke dengan min 11. Artinya min 2 dikali min 11 kali min 11 kali min 11, min kali min kali min, 11 kali 11 121. Min kali min kali, ya kan? Min kali min plus ya. Min kali min plus berarti 121 dikali min 11. Coret aja. Terus 2 kali ini dulu boleh. 2 dikali dikali 121 kali min 11, min kali plus min. 121 kali 11 1331. Ya. Sama dengan kita kali ke min 2661. Ini hasilnya. Oke, paham ya? Oke. Kalau paham, kita lihat di sini nomor berapa lagi nih? Oke, lihat nomor 4 ya. 4. Kita lihat nomor 4. 4 apa itu? 4 4F ya. Kita lihat 4F. 4F itu 7. Cari pena yang bagus sedikit. Hijau ya. 4F 7 A pangkat min 3 B pangkat min 5. Oke. Yang mana nih Tad? Pening lah kamu. Mudah ya. 7. Ingat pangkat negatif jadi 1 per A pangkat 3. Terus B pangkat min 5 berarti 1 per B pangkat 5. Dia tadi apa katanya? Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan pangkat positif. Diubah. Jadi 7 kita kali ke dengan 1. 7 kali 1 7. 7 kali 1 7. Berarti 7 per A pangkat 3 dikali B pangkat 5. A pangkat 3 berarti B pangkat 5. Ini hasilnya nih. Mudah. Yang mana lagi kira-kira? Yang G yang G misal. Jangan yang G, untuk kamu latihan lagi. Yang mana lagi kira-kira? Yang H baiklah Udah yang H. Min 8. Buriknya nih. M pangkat 2 P pangkat 3 Q pangkat 4 min pangkat min 3. Ini kurungnya min 3 ya kan? Ada min. Dia minta positif. Jadi min 8 kita tetap keluar ke. Kita selesai dulu ini. Per. Min berubah jadi 1 per M pangkat 2 P pangkat Q P pangkat 3 Q pangkat 4 pangkat 3. Burik. Oke. Sama dengan yang 3 itu punyanya 2, punyanya 3, punyanya 4. Sifat perpangkatan nomor 3. Ya kan? Ketika dia di dalam kurung maka pangkatnya kita kalikan. Hijau. Jadi 3 ini kita kali ke dengan 2. Berarti min 8 1 per
M. 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Berarti P pangkat 3 kali 3 9. Q pangkat 4. 4 kali 3 12. Berarti Q pangkat 12. Nah. Jadi hasilnya min 8 dikali 1. Min 8 per M pangkat 6. P pangkat 9. Q pangkat 12. Mantap bro. Iya kan? Iya. Oke, ada pertanyaan? Udah lah ya, insyaallah. Oke, selanjutnya ada nomor berapa itu? Kita lihat nomor berapa itu? Nomor 5 ya. Kita cari nomor 5. Soal nomor 5. Dia minta pangkat negatif. Insyaallah mudah nomor 5 ya, tinggal kita ubah beh. Nah, kalau nomor 6 ini dia minta pangkatnya dihitung. Hitung ya. Jadi contoh nomor 6, 6B. Kita lihat di 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat min 3. Oke, ya. Berarti dia 3 pangkat min 2 itu berarti 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3. Ingat dia minta hitung, tentukan hasil. 3 pangkat min 2 berarti 1 per 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 1 per 9 ditambah 1 per, kita naik lagi, 2 pangkat 3 itu 8. Berarti ini kita jadi ke 72. Apa 72 sama ke penjemput? 8 kali 9 72, 8 kali 1 8, 9 kali 1 9. Berarti 8 tambah 9 itu 17 per 72. Ini hasilnya. Ya. Udah lah ya. Nomor 8 juga sama cek tadi contoh soal, nomor 9 juga. Insyaallah paham. Oke. Next 7. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Satu lagi ya. Kita buka halaman bilangan pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan ya. Bilangan berpangkat pecahan. Bilangan pecahan berpangkat. Oke, halaman 10. Bilangan pecahan berpangkat. Oke, di sana ada halaman 10. Bilangan pecahan berpangkat ini sama baik ya, cak tadi ya. Jadi contohnya cak ini. Jadi kalau di dalam kurung itu artinya pangkatnya itu punya yang di dalam kurung. Ini 4, contoh 4. Ini 4. Pangkat 4 berarti 4 ini punyanya 3. 4 ini punyanya 5 karena dia sama-sama di dalam kurung. Berarti 4 3 berarti 3-nya ada 4 iko. Nah. Terus 5-nya ada 4 iko. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Nah, 5 kali 5 25, 25 kali 25 625. Nah, jadi ini hasilnya. Ya kan? Sama kayak ini. Min 1 pangkat 1/3. Nah, ini jadi ke bilangan atau pecahan biasa dulu. Min 1 kali 3 3 tambah 1 4 berarti min 4/3. Nah, jadi ini jadi min 4/3. Angka 3. Ya kan? Sama kayak tadi. Jadi ada 3 kali. Jadi min 4/3 kali min 4/3 dikali min 4/3. Negatif. Karena dia pangkatnya ganjil, maka min kali min plus kali min. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 27. Nah, jadi kepecahan campuran 64 bagi 27 2, sisa 10 per 27. Nah, ini insyaallah ngerti. Nah, ini min, ya kan? Min 2. Ingat pangkat negatif itu 1 per, maka min 2 ini jadi 1 per. Nah,
Min 4/7 nya di bawah. Min 2 tadi minnya hilang karena sudah jadi 1 per, maka 2-nya jadi 2 pangkat 2. Ya kan? Oke. Sampai sana pertanyaan? Nah, ini ngapo tiba-tiba min 7/4 Tat? Aduh. Nah, ya kan? Ngapo lah Tat? Ngapo lah kira-kira? Nah, karena dia dibagi sama yang cak kata Ustaz tadi, ya. Jadi dia 1 per atau 1 dibagi kali. Nah, jadi per ini kan per ini adalah bagi, ya kan? Berarti 1 dikali min 7/4 pangkat 2. Nah itu, ya kan? 1 kali min kali min plus 7 kali 7 49, 4 kali ini dikurung ya, di dalam kurung ya. Nah, jadi 7 4 pangkat 2 itu 16. Jadi 49 pangkat 16. Jadikan pecahan campuran. Tuh. Ya. Ini juga nomor 4 insyaallah mudah. Sama cek ini. Ini juga sama insyaallah. Sama mudah ya. 4. Nah, nomor 4 ini. Jadi min 3 ini minnya ini itu jadi 1 per, terus 3-nya pangkat 3-nya tetap di sini, terus diubah lagi cak kata Ustaz tadi jadi 1 dikali karena perkalian ya, perkalian pembagian pecahan. Jadi dia 1 dikali kurung 5/4A dibalik, jadi kali terus dibalik. 5 pangkat 3 125 min, ini min ya, 5 pangkat 3 min kali min plus kali min 125. 4 kali 4 pangkat 3 4 kali 4 16 kali 4 64. A pangkat 3 A kali A pangkat 2 A pangkat 2 kali A pangkat 3. Nah, jadi kalau misalnya dia ada variabel A-nya tetap sesuai dengan pangkatnya ini. Mudah ya? Insyaallah lah mudah ini. Oke, lihat latihan soal nomor halaman 11 ya. Oke, di sana ada 3/4 pangkat 3. Mudah itu, insyaallah mudah. 3/4 pangkat 3. Sama cek tadi ya. Jadi 3/4 kali kecil lagi. 3/4 dikali 3/4. Mudah itu. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Nah, ini hasilnya. Ya. Nomor 2 sama itu. Kita lihat nomor 2 berapa itu? C ya. Atau ya C. D baik. Kita lihat yang D. Yang D itu negatif 3 1/3 min 4 pangkat min 4. Ini min 4 kita ubah dulu jadi bilangan pecahan biasa ya. 3 kali 3 9, 9 kali 1 10. Berarti min 10/3 pangkat negatif 4. Oke, negatifnya berubah jadi 1 per, ya kan? 10, jadi di bawahnya itu min 10/3 pangkat 4. Minnya hilang tadi ya, ini. Berarti sama dengan dibalik ya tadi 1 dikali kurung min 3 dibalik bagi jadi kali terus dibalik pangkat 10 pangkat itu 10 ya, 10 pangkat 4. 1 dikali min ini karena dia ini ya
pangkatnya genap, maka dia hilang. Kalau ganjil maka dia tetap ya. Berarti 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Nih ya. Nah, ini 9 kali 9 81. 81 per 10 pangkat 4 10.000. Maka hasilnya sama dengan 81 per 10.000. Ya, paham ya? Ini silakan dicatat nanti atau bisa di-download videonya. Oke, materi terakhir insyaallah habis ya. Hubungannya, oke. Bilangan berpangkat. Oh, bilangan berpangkat pecahan belum? Nah, ini ya. Bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini. Oke, bilangan berpangkat pecahan itu kita lihat di sana 9 itu ada contoh akar 9 dikali 16, akar 16 itu sama dengan akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Nih ya. Sama dengan 12, 3 kali 4 12. Oke. Insyaallah mudah. Ada pertanyaan sampai sini? Yang tidak paham silakan tanya ke Ustadz, boleh langsung via WA ya. WA pribadi silakan ditanyakan. Oke, cukup dari Ustadz. Kayaknya nanti kurang waktunya ya. Jadi bilangan berpangkat pecahan nanti kita sambung ke next materi. Ini insyaallah mudah. Jadi kalau misalnya dia ini seperti ini, nah lihat nomor 2, perhatikan nomor 2. Kita masih ada waktu. 3, lah lihat nomor 2, perhatikan nomor 2. 8 itu kita jadikan bilangan berpangkat itu adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka di sini perhatikan di sini. Nih. Akar 8 dari 3. Akar 3 dari 8 itu adalah akar 3 dari 2 pangkat 3. Nah, ini nanti akan berubah. Dari mana 2? Ustadz, dari mana 2 ini, Tad? Nah, kok akarnya hilang? Karena dia berubah. Jadi pangkat pecahan, ya. Jadi yang 3 ini kalau kita ubah bilangan berpangkat itu jadi 2 pangkat 3 per 3. Nah, ya kan? Sama kayak ini. Nah, 27 kok jadi 3 pangkat 3? Karena 27 itu sama dengan, kita harus mengikuti angka pangkat bilangan akarnya tadi ya. Sini ada 3. Maka dia harus di dalamnya dia harus 3 juga pangkatnya. Jadi 3 dikali 3 dikali 3. Maka dia 3 pangkat 3. Nah, ini diputar-putar di otak-atik baik tadi ya, dibalik-balik. Jadi akar jadi pangkat, pangkat jadi akar. Nah, nanti langsung berubah juga nih. Berarti dia dikali 3 pangkat 3 per 3 sama dengan, ini kita coret weh. Maka 3 bagi 3 kan 3, 3 bagi 3 3. Maka 2 dikali 3 itu 6. Nah, itu. Paham ya? Nah, satu lagi. Lihat halaman 9. Nah, ini. Jadi di sini ada nih. Di mana A pangkat M per N itu sama dengan N
Ini ya, akar dari A pangkat M. Jadi kalau misalnya contoh, kalau Ustadz ada akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Nah, dimana kalau kita jadikan bilangan pecahan apa pangkat pecahan, maka 4 ya. Jadi n-nya ini itu di bawah. Jadi ini di bawah, yang 3 ini di bawah, yang pangkat 2-nya di atas. Berarti dia 2/3. Nah, itu ya. Jadi diubah seperti itu. Pangkat pecahnya diubah. Jadi kalau misalnya dia Ustadz ada 3 pangkat 4/5, kalau kita ubah ke pecahan ke akar, maka dia kita taruh dulu. Jadi yang 4 ini itu berada di dalam 4, sedangkan yang 5 itu berada di luar. Udah kelihatan hitam. Nah, berarti 3-nya ini itu berada di dalam. Nah, tuh. Paham ya? Oke, cukup dari Ustadz. Nanti kita sambung lagi. Silakan lihat tugasnya, nanti ada di kolom tugas. Apabila ada pertanyaan silakan WA Ustadz, WA pribadi Ustadz. Cukup dari Ustadz. Semoga corona ini cepat berlalu. Doakan semoga kita diberikan kesehatan semua. Cukup dari Ustadz. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.